Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader class. Silahkan leader class, Mbak Askia. Tidak dan Sudah siap. sudah siap. Sikap berdoa, Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. kepala ditundukkan. Doaan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbana Innaka jami'un nasi Five rules in the class. Follow direction quickly. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Make smart choice. Five. Keep your ear happy. How are you today, Soli Soliha? Alhamdulillah, luar biasa. SD Faiza semangat. Yes. Di bawah Ustadz. Zoom di bawah Ustadz Dania. Ya, turun tadi sudah. Ya, anak-anak Ustadz absen dulu ya, mumpung Ustadz belum lupa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya. 6. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifah. Anissa Zahratul Jannah. Az-Zahra Dharma Lestari. Bayu Pramana Putra. Farida Faqihatul Ilmi. Ada? Mbak Farida ada? Mana? Mana Mbak Ilmi? Ada Mbak Ilmi? Mbak Ilmi, datanglah. Faiza Azkia Khairun Nisa. Birau saja. Farid Rizky Mubarak. Firza Nabila. Hadir Ustazah. Kamila Aina Mira. Hansa Zakia Az-Zahra.
Hadir Ustazah. Off your microphone, solihah semuanya yang belum Ustazah panggil, silakan dimatikan dulu, di mute ya mikrofonnya. Oke, supaya suaranya tidak bising. Muhammad Yusuf Sabani, Hadir Ustazah. Riko Yurdiansyah, ada ya. Zilta Hajiba Umu Isaf, Hadir Ustazah. Zalfa Anindia. Hadir Ustazah. Oke, yang hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita masuk pelajaran tematik ya. Kita masih belajar di tematik 3 ya, pada halaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi matematika susah nggak? Susah? Enggak ya? Gampang kan? Enggak, gampang. Besok kita belajar menghitung bersama ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi tematik. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dulu yang pertama. Ya, karena di tematik itu ada banyak sekali pelajarannya ya. Ada IPA, ada IPS, ada SPDB, ada PPKN. Terus ada apa lagi? IPS. IPS sudah. IPS sudah. IPS, IPA, SPDB. Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang bahasa Indonesia. Kemarin anak-anak juga sudah belajar bahasa Indonesia, ada materi wawancara. Masih ingat materi wawancara kemarin apa itu? Wawancara itu maksudnya apa? Wawancara adalah Apa wawancara itu? Percakapan antara dua orang. kegiatan tanya jawab secara langsung atau secara lisan untuk memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi. Good job Mas Almas, bagus jawabannya. Memang seperti itu ya. Anak-anak harus ingat bahwa wawancara itu adalah kegiatannya. Ya, yang menjadi orang yang bertanya namanya adalah wartawan. Namanya adalah wartawan. Orang yang memberikan informasi namanya disebut siapa? Narasumber. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan wawancara pasti ada namanya wartawan dan juga ada namanya narasumber. Kedua orang ini sangat berpengaruh dalam kegiatan wawancara. Jika ada wartawan kok tapi nggak ada narasumbernya, apakah itu juga disebut dengan wawancara? Tidak, karena ada orang yang memberikan tidak full, tidak ada yang memberikan informasi. Yang memberikan informasi tidak ada. Lalu kalau misalnya ada wartawan, ada narasumber tok Ustazah, apakah itu juga disebut dengan wartawan? Tidak, karena tidak ada orang yang bertanya. Karena tidak ada yang bertanya. Jadi kedua orang ini saling Bunda cari Bu Ustazah Ana. Gitu mereka. Jadi antara wartawan dengan narasumber ini saling berkaitan, ya saling berhubungan, saling berkaitan. Kalau ada narasumber tok tapi nggak ada yang tanya, terus siapa yang mencari informasi kan nggak ada. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas apa saja sih yang harus disiapkan ketika melakukan wawancara. Ada kegiatan sebelum wawancara, ada kegiatan menjelang wawancara, dan ada kegiatan setelah wawancara. Kegiatan pertama sebelum melakukan wawancara itu apa kemarin? Masih ingat? Halo, assalamualaikum. Mbak Ainun, apakah menghubungi, menelpon? Nah, menelpon dulu narasumber. Apakah beliau bisa menjadi narasumber ketika kita melakukan wawancara? Kalau sudah ada narasumber, halo, assalamualaikum, Ustazah, apakah bisa saya melakukan wawancara dengan Anda, dengan Ustazah gitu misalnya ya? Bisa, ya jam berapa, kapan, waktunya sudah tahu ya. Jangan lupa ditanyai waktunya itu kapan. Nah, karena kalau tidak ada waktunya kita bingung loh. Kemarin sudah janjian, tapi kapan ya?
Bingung kan jadinya. Jadi harus jelas waktunya. Terus nanti topik itu apa? Pembahasannya. Misalnya, halo, assalamualaikum Tada Ainun. Bisa saya wawancara hari Jumat jam 10. Nanti saya akan wawancara tentang acara Tasmi kemarin Ustazah. Masih ingat ya? Kan kemarin acaranya Tasmi, ya kan? Lalu Ustazah Ainun menjawab, oh iya bisa, saya nanti jam 10 bisa hari Jumat ya. Oh iya, terima kasih Ustazah. Nah, jadi dikonfirmasi dulu. Nah, dikonfirmasi dulu waktunya, topiknya, dan beliau bersedia apa tidak. Seperti itu. Ya. Terus jangan lupa ketika anak-anak melakukan wawancara itu juga ada namanya persiapan pertanyaan. Jadi pertanyaannya harus ada. Apa yang harus disiapkan pertanyaannya? Rumusnya apa kalau kita mau membuat pertanyaan? Harus ada 5 W 1 H. Berikan Ustazah. 5 W 1 5 Yes. Melakukan wawancara, anak-anak juga harus menyiapkan pertanyaan. Rumusnya apa? 5 W 1 H. Berikan Ustazah. 5 W 1 H. Nah, ini adalah rumus untuk membuat pertanyaan. Gimana tadi peraganya? 5 W 1 H. Nah, ini adalah rumus. 5 W yang pertama. WHO, bahasa Inggrisnya WHO. Tulisannya WHO. Artinya adalah siapa. Siapa yang akan kita wawancarai? Dijawab Ustazah Ainun. W yang kedua, WHN. When. Apa artinya when? Kapan. Jadi WHN, when. Itu kapan. Jadi waktunya kapan nanti kita melakukan wawancara. Lalu apa lagi setelah when? Where. WHERE. Gimana tempatnya? Nah, jadi harus jelas semuanya. Setelah where apalagi ya? Why? WHY. Why? Apa artinya why? Kenapa? Mengapa atau kapan? Kapan bukan kapan anak-anak. Mengapa? Nah, jadi pertanyaan kenapa ada kegiatan tasmi kan juga bisa seperti itu karena anak-anak sudah banyak yang hafal juz 30 makanya ditasmi. Nah, itu juga bisa. Jadi yang menanyakan sebab itu menggunakan kata tanya. Kata tanya apa? Kalau menanyakan sebab why, ya good job. Jadi why. Setelah why apalagi? Tadi who. Who itu siapa? When, kapan? Where, di mana? Where itu di mana ya? Terus apa lagi satu? Iya, di mana? Siapa? Why? Salam. Why? Siapa? Why itu mengapa? Kurang satu W-nya. What? Bahasa Inggrisnya what. Tulisannya WHAT. What? Apa? Jadi apa itu menanyakan hal. Hal itu bisa berhubungan dengan apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatannya tadi apa namanya? Tasmi. What menanyakan tentang apa sih kegiatannya itu. Bukan apa orangnya ya. Kalau menanyakan orang itu menggunakan siapa. Kalau menanyakan apa itu menggunakan apa? What? Ayo, lupa ya. Ayo, coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi, konsentrasi. Kalau menanyakan tentang siapa, maka kata tanyanya menggunakan apa? Bahasa Inggrisnya who ya, artinya siapa. Kalau menanyakan tentang apa kegiatannya, maka menggunakan bahasa Inggris apa? Kata tanyanya. What? Bahasa Inggris tuh bacanya what anak-anak, bukan what. Kalau what itu itunya listrik. What? Iya benar what.
Ya, what? Ya. What itu menanyakan apa sih kegiatannya. Nah, 5 sudah selesai. Kan tadi 5W, 1H. H-nya itu apa, anak-anak? Yang belum apa? How. How. How itu artinya bagaimana. Bagaimana itu berarti nanti menanyakan tentang model kegiatannya seperti apa sih? Nah, bagaimana sih acaranya nanti? Oh, nanti How seperti are you today? bagaimana kabarnya bisa kan nanti? Bagaimana kegiatannya? Bentuk kegiatannya bagaimana kan bisa nanti? Terus dijawab sama Ustazah Ainur. Jadi nanti itu anak-anak akan turun dari atas terus ke bawah, duduk di tempatnya masing-masing, kemudian baru di MHQ satu-satu, ditanya satu-satu. Nah, itu adalah menanyakan tentang bagaimana. Kelas. Yes. Oke, sekarang selanjutnya tadi kalau pertanyaan sudah, sekarang kita masuk ke kan tadi wawancara sudah selesai. Nah, ketika wawancara sudah selesai, pasti ada namanya laporan. Apa? Namanya laporan. Di halaman 90, coba anak-anak buka halaman 90. Nah, itu sudah ada format ketika menulis laporan hasil wawancara. Jadi kalau anak-anak melakukan wawancara, sudah selesai nih 1 hari, harus dibuat laporan. Laporannya apa ada fungsinya? Untuk memberikan informasi tentang apa sih yang saya lakukan tadi ketika wawancara. Nah, adapun formatnya, format itu berarti adalah aturan. Nah, jadi anak-anak kalau mengetahui ada kata-kata format itu berarti aturannya. Modelnya itu seperti ini. Yang pertama, itu ada namanya latar belakang. Apa sih Ustazah latar belakang? Bisa dicatat. Ya. Jadi latar belakang itu artinya sesuatu yang mendasari kegiatan wawancara. Dicatat ya supaya tidak lupa ya. Oke, jadi format laporan yang pertama itu ada namanya latar belakang. Latar belakang itu sama dengan penyebab apa sih? Jadi apa sih yang Latar belakang adalah apa saja? Latar belakang adalah latar belakang itu adalah penyebab adanya kegiatan wawancara. Jadi nanti diuraikan di dalamnya itu mulai dari belakang adalah penyebab adanya kegiatan wawancara. Penyebab? Bukan sesuatu, dikasih sesuatu depannya, sesuatu yang Latar belakang adalah sesuatu yang menjadi alasan. Ya, ditulis. Ditulis. Yang menjadi alasan. Alasan itu bisa juga disebut dengan alasan melakukan wawancara. Apa Ustazah dari awal Ustazah? Oke, coba perhatikan ya. Dari awal Ustazah. Soalnya putus-putus. Off your microphone supaya Ustazah suaranya terdengar jelas. One again. Oke. Wait. Ustazah putus-putus. Ya, Ustazah ulangi lagi ya. Sudah siap semuanya ya menulis ya. Oke, yang pertama latar belakang. Latar belakang itu maksudnya apa Ustazah? Jadi sesuatu yang menjadi alasan. Alasan apa? Melakukan wawancara. Alasan apa? Melakukan
Wawancara terus. Melakukan wawancara titik. Terus. Oke, itu latar belakang. Jadi kalau anak-anak membuat laporan hasil wawancara, itu nanti alasan-alasannya dimasukkan di kolom latar belakang. Ya. Setelah latar belakang, nah itu ada contohnya ini, itu di bawah. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Titik. Nah, itu adalah contoh dari latar belakang siswa kelas 4 melakukan wawancara. Karena apa? Karena dia ingin mengetahui tentang tumbuhan dan hewan. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Berarti yang diwawancarai siapa? Narasumber. Ya, narasumbernya siapa kalau temanya seperti ini? Wawancara. Ya, jadi gini, kan di sini latar belakangnya seperti ini. Coba anak-anak baca. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Berarti di sini narasumbernya siapa? Siswa apa masyarakat? Masyarakat. Good job. Yang wawancara siapa? Yang jadi wartawan siapa di sini? Siswa. Good job. Jadi ini berbeda dengan Ustazah contohkan yang tadi ya. Kalau Ustazah contohkan tadi kan acara tasmi. Berarti yang jadi narasumber adalah Ustazah Ainun. Nah, sekarang kita lihat bacaan di sini. Di sini kan yang melakukan wawancara adalah kelas 4. Kepada siapa? Kepada Masyarakat. Nah, gitu ya. Nah, kalau membuat latar belakang jadi seperti itu, sudah jelas. Jadi wawancaranya kepada siapa? Siapa yang melakukan wawancara? Temanya apa? Sudah ada di latar belakang. Paham? Paham ya? Sekarang masuk di nomor 2. Maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini berarti menandakan bahwa apa sih yang harus kita cari ketika melakukan wawancara? Maksud dan tujuan adalah? Maksudnya apa? Maksud dan tujuan itu berarti sesuatu yang kita capai. Jadi maksud dan tujuan adalah sesuatu yang kita capai ketika sesuatu yang kita capai ulanginya dari maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan adalah sesuatu yang kita capai ketika melakukan wawancara. Sesuatu yang kita capai ketika melakukan wawancara. Jadi nanti tujuannya nanti dimasukkan di sini. Nah, contoh kita baca contohnya. Sudah semuanya? Sudah ditulis? Wawancara. Titik. Setelah wawancara titik. Selesai. Oke, Ustazah ulangi lagi ya pengertiannya ya. Maksud dan tujuan itu adalah sesuatu yang kita capai ketika melakukan wawancara. Titik. Sudah. Sekarang kita lihat contohnya. Mbak Anissa, coba dibaca contohnya di bawah itu. Ada contoh tujuan dari kegiatan ini. Coba dibaca Mbak Anissa. Berapa saja? Halaman 90. Oke, tujuannya apa itu Mbak Anissa? Ustazah, may I drink water, please? Yes, please. Silahkan. Oke, coba kita baca itu tujuannya di nomor 2. Ada contoh itu. Ada contoh tujuan.
Tujuan dari kegiatan ini, coba kita baca bersama-sama. Ini 1, 2, 3. adalah untuk Tujuan dari menggali kegiatan ini adalah untuk informasi lebih lanjut menginformasi lebih dan lanjut memperdalam pemahaman pemahaman kami tentang tentang berbagai hewan dan tumbuhan tumbuhan di sekitar di tempat sekitar tinggal tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Titik. dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, jadi untuk maksud dan tujuannya bisa diuraikan, bisa ditulis di maksud dan tujuan ini. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya melakukan wawancara harus disertakan juga tujuannya apa, itu ya. Kemudian nomor 3 ada topik wawancara. Berarti topik itu sama dengan pembahasan, ya. Topik itu sama dengan pembahasan atau tema. Topik itu bisa disebut dengan pembahasan atau tema wawancara. Oke, paham? Topik terus Sudah titik. Jadi topik terus wawancara apa? itu adalah pembahasan atau tema wawancara. Titik. Nah, sudah sampai situ. Nah, kalau di sini Ustazah, one again. Oke. Oke, listen me. One more, Ustazah akan mengulang lagi, repeat again, one more. Topik wawancara adalah pembahasan atau tema wawancara. Titik. Simple toh? Pembahasan Atau tema. Bukan tematik ya, tema. Kalau tematik lah pelajarannya anak-anak. Tema wawancara. Titik. Sudah cukup. pembahasan tema wawancara. Sudah titik sampai situ. Oke, jadi kalau di sini diberikan contoh apa itu topiknya? Menulis contoh tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, simple. Topik itu selalu yang simple. Contoh misalnya di sini kan memang wawancaranya tentang tumbuhan dan hewan. Ya berarti nanti topiknya tentang ini. Jangan keluar kemana-mana sampai ke masak-masakan, sampai kemana, itu tidak sesuai. Harus disesuaikan. Ya, gitu. Jadi topik dan tema juga harus disertakan dalam menulis laporan hasil wawancara. Paham? Paham ya? Oke, selanjutnya kolom 4. Ada di sini waktu dan tempat kegiatan. Nah, di bukunya dilihat nomor 4 itu waktu dan tempat kegiatan. Enggak usah, di itu aja. Sudah jelas kan kalau waktu dan tempat kan sudah jelas, jadi enggak usah itu dulu. Catatannya kan sudah jelas. Kalau waktu ya waktunya berapa, waktunya jam berapa. Kalau tempat ya tempatnya di mana, kan sudah jelas semuanya. Nah, ini juga harus disertakan dalam membuat laporan hasil wawancara. Kalau tidak ada, nanti tidak jelas kegiatannya. Ada apa enggak ya kegiatannya ya, kalau enggak ada waktu dan tempatnya. Bisa aja membuat laporan tapi enggak ada waktu dan tempatnya. Berarti ini ngarang nih buat laporannya, ya kan? Ya. Jadi harus ada. Jadi itu bukti. Bukti kalau kita melakukan wawancara itu dari ini, ada waktunya, ada tempatnya, bisa jadi nanti ada dokumentasinya. Dokumentasi itu sama dengan foto kegiatan. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke. Oke, selanjutnya. Ustazah, waktunya habis. Selanjutnya, oh iya, sudah habis waktunya ya. Ya, satu lagi. Nah, laporan hasil wawancara. Nah, ini di sini yang paling jangan sampai ketinggalan ya. Yang paling penting ini nomor 5 itu. Romawi 5.
Nah, Romawi 5 itu seperti ini anak-anak ya. Kalau Romawi 4 berarti ada 1 sama gini. Sudah pernah belajar Romawi kan ya? Nah, Angka-angka Romawi kan ya? Ya. Kalau Romawi 1 itu ya 1, Romawi 2 berarti 1 dan 1. Kalau Romawi 3 berarti 1, 1, 1. Romawi 4, 1 dan maksudnya P. Romawi itu apa? Romawi itu huruf Romawi itu huruf Zaman bukan. dahulu. Iya, angka-angka zaman dahulu, tapi sekarang masih dipakai untuk lambang-lambang angka-angka sekarang. Gitu. Oke, sekarang dilanjut kurang 2 lagi ya. Nomor 4, 4. Berapa ini kalau V itu? Veto itu. 4. V tok. 5. Nah, ya jangan 4. Kalau 4 kan tadi ada satunya. 1 sekarang hanya veto. Nah, kalau veto ini berarti intinya. Jadi laporan hasil wawancaranya. Nah, yang pertama di sini ditulis. Jangan lupa ditulis ada narasumbernya siapa, namanya harus ditulis lengkap. Ada juga pewawancaranya. Jadi harus ditulis lengkap ya, dari narasumbernya, dari pewawancaranya itu harus ditulis yang lengkap. Ya, kalau tidak lengkap nanti yang membaca juga bingung. Ini kemarin itu harinya udah nggak ada. Tempatnya juga nggak ada. Sekarang narasumbernya nggak ada. Berarti ada nggak ya kegiatan wawancara yang dilakukan oleh si A ini misalnya, ya kan? Berarti kan harus jelas. Gitu ya anak-anak ya. Apa tadi? Oke, jadi kalau di sini harus ditulis semuanya. Siapa pematerinya, siapa yang memberikan informasi. Nah, narasumber ditulis. Terus wartawannya pun juga ditulis namanya di sini. Ditulis di mana, Ustazah? Di laporannya. Nah, nanti kita itu belajar membuat laporan. Mau apa enggak? Jadi anak-anak nanti wawancara dengan Bunda. Ya. Anak-anak wawancara dengan Bunda tentang kegiatan apa ya? Kegiatan apa ini? Membantu memasak. Kegiatan memasak. Temanya apa? Masaknya apa? Boleh, silahkan. Oke, jadi supaya anak-anak lebih paham, nanti coba praktek ya membuat laporan hasil wawancara. Tapi sebelumnya harus wawancara dulu kepada ayah bunda. Ya, Ustazah tentukan aja ya. Jadi temanya untuk tugas nanti, tugas wawancara. Temanya adalah kebersihan di rumahku. Maksudnya? Kebersihan di rumahku. Maksudnya? Ya, jadi anak-anak nanti membuat wawancara kepada ayah bunda. Boleh ayah, boleh bunda. Misalnya. Bisa diajak ngomong. Semuanya. Ya kepada bunda, kepada kakak kan bisa. Kan kebersihan di rumahku. Berarti kan semuanya bertanggung jawab. Kakaknya tidur. Siapa tadi? Tugasnya adalah wawancara kepada ayah bunda tentang kebersihan di rumahku. Di video Ustazah ada foto. Wawancaranya di video. Iya, jadi Ustazah nanti tahu bertanya apa tidak ya. Iya, ya, kita praktek wawancara ya. Kalau di sekolah malah anak-anak nanti wawancara kepada Ustazah nanti. Ya, kita praktek belajar wawancara ya. Enggak. Ya. Oh, tidak. Temanya sangat gampang sekali. Temanya adalah kebersihan di rumahku. Jadi nanti anak-anak membuat daftar pertanyaan dulu. Saya harus jadi Upin Ipin. Jadi dari apa? Apa kegiatan ayah bunda ketika melakukan kebersihan? Gitu ya. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah wawancara dengan orang tua. Oke, gini aja. Hari ini tugasnya wawancara dulu, besok membuat laporan. Ya ampun.
Ya. Ya, hari ini kan hari Rabu, besok juga masih ada materi tematik. Besok baru membuat laporan tugasnya, ya. Hari ini anak-anak wawancara dengan orang tua dengan tema kebersihan di rumahku. Ya. Paham ya? Waktunya sampai kapan saja Di video dan dikirim ke Ustazah. Jangan banyak-banyak. Durasinya 5 menit cukup. 5 menit saja. 5 menit ya. 5 menit anak-anak melakukan wawancara dengan orang tua tentang kebersihan di rumahku. Nanti dikirim ke Ustazah videonya maksimal jam 12 malam. Enggak apa-apa, Ustazah menunjukkan. Jadi kalau anak-anak mau mengirim jam 9, enggak apa-apa, Ustazah terima. 12 malam. Kalau anak-anak mengirim jam 10, enggak apa-apa, Ustazah terima. Tapi Ustazah akan follow up besoknya. Ya, Ustazah akan cek satu-satu. Ini benar bertanya apa tidak? Apa ayah bunda yang bertanya? Ya, anak-anak ya. Paham? Iya, Ustazah buat ya apa? Buatnya kayak gimana? Kalau nggak buat. Kalau nggak buat, nanti kalau nggak buat kan Ustazah nggak tahu. Berarti anak ini paham apa enggak. Ayo, iya kan? Nah, Nggak ahli. harus berani untuk mencoba. Nah, siapa tahu nanti anak-anak ada yang jadi wartawan. Nggak mau saya jadi wartawan, Ustazah. Ya? Saya mau jadinya ilmuwan. Enak. Ilmuwan, kepo ya. Wartawan itu kepo ya. Saya nggak mau jadi orang kepo, Ustazah. Iya, Ustazah. Nanti disuruh kakak ngomong gitu. Jadi orang kepo, Us. Dosa, Us. Loh, kan keponya ini kepo baik. Temanya kan Ustazah, ini kebersihan. Ya? Tapi dikira kakakku. Iya ya. Jadi anak-anak wawancara dengan orang tua dengan tema kebersihan di rumahku. Dibuat video, di video nanti dikirim ke Ustazah Tasya maksimal jam 12 malam, enggak apa-apa. Besok Ustazah akan cek satu-satu. Yang nanti Ustazah akan perlihatkan yang terbaik ketika Zoom. Innalillahi. Ya, gitu ya. Jadi yang bertanya itu ya wartawan. Bunda jangan sampai bertanya, kan Bunda jadi narasumber, ya. Bunda jadi narasumber, jangan Bunda yang bertanya, ya. Ingat ya, yang jadi wartawan adalah anak-anak. Bunda, ayah atau bunda atau kakak atau emas itu jadi narasumber. Ya, jangan lupa. Ibu saja yang jadi wartawannya, saya akan jadi narasumber. Balik. Mana emangnya Mbak Askia di rumah melakukan apa? Membersihkan rumah setiap hari. Biasanya kan ayah bunda. Gitu ya. Oke anak-anak. Sudah mepet. Ya, ini sudah mau selesai. Oke, sudah. Jangan Pertanyaan akhiri. Jangan itu. Matematikanya udah ada tugas. Ini Matematikanya sudah selesai apa belum? Oke, sudah ya. Kan tugasnya Ustazah sangat gampang sekali, tinggal bertanya kepada orang tua. Ya, enggak susah toh. Nanti pertanyaannya dibuat, ditulis dulu, boleh membaca enggak apa-apa, boleh membaca. Membaca pertanyaannya enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ketika melakukan pembelajaran ya selalu berdoa semoga Oke, cukup sekian dari Ustazah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh leader kelas. Silahkan leader kelas. Tak video dulu, tak video. Kita berdoa. Mengadakan kepala ditundukkan. Doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.